don't feel the same. And I'm looking at you, but you. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dari kuasa-Nya, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam tempat ini. Yang terhormat dosen kami selaku dosen mata kuliah pendidikan matematika kelas tinggi, kami ucapkan terima kasih pada kesempatan berbahagia ini karena kami masih diberi kesempatan untuk melakukan hasil presentasi kami. Yang selanjutnya kami mengucapkan selamat pagi buat teman-teman semua selaku mahasiswa di kelas doa 24. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi garis dan sudut. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai garis dan sudut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian sudut dan garis. Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari dua sinar atau ruas garis yang titik pangkalnya berhimpit. Sudut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut adalah garis-garis pembentuk sudut. Yang kedua ada titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan atau pertemuan kedua kaki sudut. Yang ketiga itu ada daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Daerah sudut biasanya disebut dengan besar sudut. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang tidak terhingga. Model atau representasi suatu garis misalnya seperti seutas benang atau tali lurus yang bisa dipanjangkan kedua arah yang berlawanan sampai jauh tidak terhingga. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Setiap titik diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sementara untuk garis diberi nama menggunakan huruf kecil. Yang kedua ada notasi dan nama sudut. Sudut dinotasikan dengan lambang. Nama sudut ditulis dengan huruf kapital dan nama titik sudut selalu diletakkan di tengah. Pemberian nama sudut dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu yang pertama ada memberi nama sudut dengan huruf Yunani. Nama sudut dapat dinyatakan secara langsung dengan huruf Yunani. Huruf Yunani yang biasa digunakan adalah alfa, beta, gamma, dan theta. Jika titik sudut dinamai A, maka sudutnya ditulis A. Yang kedua, ada memberi nama sudut dengan 3 huruf. Cara memberi nama suatu sudut dengan 3 huruf yaitu sebagai berikut, yaitu A menggunakan simbol disertai dengan 3 huruf. Huruf pertama dan huruf ketiga menunjukkan titik pada 2 garis, sedangkan huruf yang di tengah merupakan nama titik sudutnya. Yang B menggunakan simbol disertai dengan nama titik sudutnya. Yang ketiga, penamaan sudut dengan 1 huruf sesuai dengan nama titik pangkalnya. Misalnya, titik pangkalnya adalah A, maka sudut itu diberi nama A atau sudut A. Baik, sedikit penjelasan mengenai saya. Satuan sudut. Satuan sudut yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu derajat. Satuan sudut yang lain yaitu menit dan detik. Hubungan antara derajat, menit, dan detik yaitu sebagai berikut. Satuan sudut yang biasa digunakan untuk mengukur besar sudut ada 3, yaitu yang pertama, sistem seksagesimal. Dalam sistem ini besar sudut diukur dalam derajat. 1 sudut siku sama dengan 90 derajat, 1 derajat sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Kedua, sistem sentesimal. Dalam sistem ini, besar sudut dalam satuan
grad, 1 sudut siku sama dengan 100 grad, 1 grad sama dengan 100 menit, dan 1 menit sama dengan 100. 3. Ukuran lingkaran atau circular measure. Dalam sistem ini, besar sudut diukur dalam radian. 1 radian ditulis sebagai 1 akar C. PC sama dengan 180 derajat, sama dengan 200 grad, sama dengan 2 kali sudut siku. D. Sudut sebagai jarak putar. Sudut sebagai jarak putar dapat dipandang sebagai ukuran dari rotasi atau sebuah garis pada satuan titik, contohnya pada perputaran jarum jam. Bila jarum panjang pada jarum jam diarahkan ke angka 12 dan diputar kembali ke angka 12, maka jarum jam tersebut telah berputar satu putaran penuh. Dalam matematika, bidang atau jarak putaran suatu putaran atau perputaran tersebut membentuk sudut sebesar 360 derajat. Bila jarum panjang berputar putaran, yaitu dari angka 12 dan berakhir pada angka 6, maka dikatakan jarum jam tersebut sudah lurus sebesar 160 derajat. Bila jarum panjang berputar dari angka 12 dan berakhir pada angka 3, maka jarum panjang tersebut berputar putaran dan membentuk sudut siku sebesar 90 derajat. Pada putaran jarum jam, semakin jauh jarak putaran yang pada jarum, maka sudut yang diperoleh akan semakin besar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Melukis sudut-sudut tertentu dengan menggunakan penggaris dan jangka. Untuk melukis sudut yang besarnya telah ditentukan, digunakan penggaris dan jangka dan busur derajat. F. Hubungan antar sudut. A. Pasangan sudut yang saling berpelurus atau berseplemen. B. Pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. C. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Hubungan antar sudut. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, hubungan antar sudut memiliki hubungan sebagai berikut. 1. Sudut-sudut sehadap. 2. Sudut-sudut dalam berseberangan. 3. Sudut-sudut luar berseberangan. 4. Sudut-sudut dalam sepihak. 5. Sudut-sudut luar sepihak. Manfaat garis sudut dalam kehidupan sehari-hari adalah sudut untuk menghitung tinggi benda. Sudut digunakan juga sebagai bidang miring untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sudut digunakan dalam keindahan dan kekuatan pada bangunan. Sudut digunakan sebagai pembatas juga sebagai penghubung. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk kesimpulan dari hasil presentasi kami akan saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Adapun kesimpulan dari uraian materi garis dan sudut ini yaitu, yang pertama, sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk dari dua sinar atau ruas garis yang titik pangkalnya berimpit. Nah, memberi nama sudut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memberi nama sudut dengan huruf Yunani. Yang kedua, memberi nama sudut dengan 3 huruf. Yang ketiga, memberi nama sudut dengan 1 huruf. Nah, garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari 1 buah titik, yang dimana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh tidak terhingga. Nah, garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari 1 buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh tidak terhingga. Adapun satuan dalam sudut dibagi menjadi 3, yang pertama sistem seksagesimal atau derajat, yang kedua sistem sentesimal atau sentisimal, dan yang ketiga ukuran lingkaran atau radian. Selanjutnya, sudut sebagai jarak putar terbagi menjadi 3, yang pertama satu putaran sama dengan 360 derajat, setengah putaran sama dengan 180 derajat, dan seperempat putaran sama dengan 90 derajat. Nah, untuk melukis sudut dapat menggunakan penggaris dan jangka, sedangkan untuk mengukur sudut dapat menggunakan busur derajat. Adapun jenis-jenis sudut yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, sudut tumpul,
sudut refleks, dan sudut satu putaran penuh. Nah, hubungan antar sudut dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sepasang sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Yang kedua, sepasang sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Yang ketiga, sepasang sudut yang saling bertolak belakang. Yang keempat, hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain. Nah, adapun manfaat sudut dalam kehidupan sehari-hari yaitu sudut digunakan untuk menghitung tinggi badan, sudut digunakan sebagai bidang miring untuk memudahkan pekerjaan, sudut digunakan dalam keindahan dan kekuatan pada bangunan. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Jikalau ada kata atau penjelasan kami yang kurang berkenan buat teman-teman semua, kami meminta maaf, dan kiranya presentasi pada kali hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. For a million